yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, kembali di program obrolan komunitas ya, dan temanya literasi berkualitas kunci memecahkan masalah menuju generasi emas. Bersama Bapak Muhammad Arfani yang selaku guru di SMK Muhammadiyah 3 Palembang dan juga sebagai penggiat literasi sekolah dan beberapa anak muridnya, dan salah satunya adalah Nyayu Anissa selaku duta literasi Metik 03 SMK Muhammadiyah 3 Palembang. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol sama beberapa narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, Lur, kita lanjut ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Arfani. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dola? Baik Pak. Ya, ida apa ya? Iya, iya. Agak senggol kabel di belakang Pak, biar yang kabel mic Bapak, yang enggak Bapak senggol belakang. Nah ya, senggol. Ya. Nah, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya. Naik dikit. Iya. Nah, naik dikit. Iya. Cekel. Cekel. Nek. Jadi. Itu kau yang itu. Kau yang itu. Dengan yang di situ. Nah, itu yang di situ. Maaf ya, ya Allah. Sehat ya? Aku panggil Wak Dola nih Yai biasanya. Karena kami gelak main di teater itu jadi wong tua tuh lah. Aku jadi wong tua. Wak Dola. Yang itu juga ada. Itu Bang. Oke. Agak ini dikit ya. Nah, galau-galau, caknya tadi suaranya masuk dikit ya. Ada trouble dikit di teknik kita. Dan apa kabar Pak Arfani? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, ini ngajak budak-budak muda luar biasa ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, Ini di para anggota literasi SMK Muhammadiyah 3 Palembang. wah, berapa jumlahnya? Kita ada orang 24 ya. Ada orang 24. Terutama ini dari penggiat sastra dan teater. Oh, ini penulis puisi semua ya. Penulis puisi, penulis naskah juga nih. Penulis naskah dan ini teater cerpen. Beberapa kali ada masuk di nasional. Khadijah Nur Hadiah juga. Mana orangnya? Ini yang kecil. Halo, Assalamualaikum Khadijah. Cerpennya. Ini juga masuk di salah satu di penerbit nasional juga. Nyayu Nyayu Anissa. Iya. Sama Halo, Assalamualaikum. istrinya Nyayu juga kan? Bukan. Juga hasil ahli Iya, pantun iya. dulu mulu. Iya. Ini. Iya. Juga sama penulis puisi. Monolog. Iya. Si Linda Anggini. Oke, dan yang cowok siapa namanya? Siapa? Siapa? M. Asir Akbar. M. Aksir.
Akbar. Oh, masuk lagi gitu. Gitu. Akbar. Gitu, gitu. Sebelahnya siapa? Linda Anggini. Agak diangkat kan ya. Iya, oke. Oke, kalau itu kita ngobrol-ngobrol nih. Iya, iya. Di kesempatan pagi hari ini yang mengenai literasi. Dan temanya tadi Pak ya mengenai temanya literasi berkualitas kunci memecahkan masalah oke. menuju generasi emas. Nah, ini mungkin narasi awal mungkin Pak, silakan. Ya, assalamualaikum seluruhnya pemirsa. Mungkin dari judul itu terlalu panjang. Sebenarnya sederhana bahwa literasi pada saat ini tidak cuma baca dan tulis, tetapi juga literasi pada saat ini juga untuk kedepannya sampai ke menuju ke generasi emas harus ada sesuatu literasi yang menyelesaikan masalah. Karena kita tahu ya masalah-masalah yang banyak di masalah sosial budaya itu melalui sosial media, melalui informasi-informasi yang tidak tersaring sehingga menimbulkan permusuhan, perpecahan, Literasi kebencian, digital ya. degradasi digital, Iya. bahkan perang kayak Iya gitu. benar. Kalau salah dikit Jadi, salah dikit ribut. sudah ribut kayak gitu. Nah, jadi harus bijak, harus bijak. Jadi kalau boleh masuk langsung ke materi dikit ya. Silakan. Jadi literasi itu literasi yang berkualitas, literasi kualitas menuju ke digital. Pertama ada dua hal di sini yang harus kita pahami. Satu persuasif, dua kolaborasi. Nanti kita bahas di situ. Jadi Gitu ya. persuasif dan kolaborasi. Ah. Sampai sejauh mana Pak untuk pendidikan sekarang ini, apalagi di SMK Muda 1 untuk pembelajaran literasi. Nah, Karena kan selama ini kita dipaksakan guru bahasa Indonesia lah ya. Bahasa Indonesia. Harusnya kan seluruh guru harus Seluruh guru. masuk dari matematika, ilmu pengetahuan ya. Silakan Pak. Ini masalah identik. Karena literasi itu identik dengan bahasa Indonesia. Karena awal mula dari literasi itu adalah baca dan tulis. Baca dan tulis awal mulanya. Tetapi kan sudah berkembang. Ada literasi kesehatan. Literasi K3 contoh tanggap bencana alam. Misalnya kan kalau ada gempa dikit gimana larinya kemana. Terus misalnya ada yang pingsan langsung kemana tempatnya. Memberitahukan karena literasi modern pada saat ini adalah membaca situasi, action dan menyelesaikan masalah. Gitu ya. Bukan nambahin masalah. Bukan nambah masalah. Iya. Kebanyakan lu Bang ini pakai literasi digital tadi atau literasi yang disampaikan nambah masalah. Pak. Sama Pak, kita juga tukang membuat masalah juga kita kan. Emang. Kalau untuk ngompol gitu ya, Ngompol gitu. masuk Palembang tuh Wah, gak main dulu mulu kami dengan dia. Nah, ngomong masalah dulu mulu, ini kan bahasa Palembang itu kan masuk literasi juga, Peng. Wah, Bahasa lagu literasi. daerah. Bahasa daerah. Bahasa daerah. Karena kita ngomong dulu muluk dikit, apa ya. Iya. Karena di dalam dul muluk itu juga memakai bahasa daerah untuk pendekatan kepada masyarakat penonton. Persuasif. Persuasif lagi. Nah, masuk persuasif. Iya. Jadi persuasif itu apa? Menyampaikan program-program pemerintah yang baik. Menyampaikan program-program pemerintah yang baik. Contoh jangan buang sampah sembarangan. Itu melalui pementasan dul muluk. Taat lalu lintas. Itu yang penting. Jangan ngebullying gitu kan. Nah, belajar agama gitu kan. Ya. Hodijah ya. Banyak salawat ya. Iya, Ya, gitu. Caknya di jadi nak nambah ya, boleh ngomong. Nah, Silakan. nambah apa? Iya, boleh. Silakan Apa? ngomong. Ayo ngomong. Nah. Apa yang dia ngomong? Ya, jangan sampai pendem-pendem ya, Pak yo. Datuin Adija. Karena pernah melok lomba menulis ya. Tingkat apa Pak yo dekat lagi? Tingkat nasional. Tingkat nasional. Kapan itu? Aduh, waktu apa ya? FLS bukan? Semenjak masuk SMK ini kayak 2024 buat ini awal. Oh, bukan dari festival lomba yang seni sastra itu. Salah satunya itu dari Perpustakaan Nasional. Juga. Oh iya. Ini juga ini Nah, nasional. awalnya kan tidak tahu ya. Enggak apa-apa udah saya pegang nih, Bar. Tidak lepas. Oke. Ini anak-anaknya menarik ya. Awal sebelum masuk SMK kan belum banyak tahu mengenai tulis menulis, tahu tapi tidak menggeluti. Nah, setelah masuk SMK bertemu Pak Arpani dan juga beberapa guru-guru lainnya di SMK Mode 1, terus senang sama literasi. Nah, ngapo senang sama literasi? Karena dulu itu SMP sering buat cerita tapi kayak masih dipendem-pendem.
berhubung ketemu Bener-bener SMK. keluar jerawat ya. Anak-anak BG kan. Jadi diungkap ke tulisan. Iya benar. Perasaan-perasaan tuh kan. Iya. Nah, terus bentuknya cerpen apa puisi? Cerpen, kalau puisi kurang. Oh, cerpen ya. Lebih ke Lebih detail, lebih tertariknya ke cerpen. Iya. Terus susah enggak menurut Khadijah kalau nulis cerpen tuh? Di awal kemarin. Karena kan udah berubah kan sekarang udah mulai ngerti kan? Iya, berkat bantuan Pak Arpani juga kadang. Iya, karena memang awalnya menulis buku itu ya dipikir cuma cerita-cerita aja. Jadi ikut lomba-lomba. Ikut. Ya, Menang akhirnya. ah, Oh. itu nggak tahu tiba-tiba menang. Karena Rasanya mana sih bangga lah ya. Rasanya bangga ya. Tiba-tiba menang ya. iya, tiba-tiba menang. Juara berapa, Pak? 1 2 3? Nggak sampai. Harapan. Jangan. Oh, iya, tapi Lumayan tetap tuh kalau nasional, iya. Terus belajar deh. Oke, sekarang Anissa nih, ada suaranya kita coba ya. Ya, silakan Anissa. Ngomong. Halo. Assalamualaikum. Nah, ada suaranya. Apa udah aku pejit tadi ya? Anissa kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11 11 SMK. SMK. Busana. Jurusan apa? Jurusan Tata Busana. Tata busana. Yang jauhnya nih busana ke literasi ya. Justru kuat tuh busana. Oh iya iya Kok ada. kayak kita cerita. Iya kaget. Nah, tapi ya matching lah namanya kalau Matching. mereka langsung mau juga kita itu klop dengan apa yang menjadi pilihan hobinya Pak ya. Ya. Sejak kapan senang sama literasi atau nulis-menulis? Kalau saya sih semenjak awalnya saya nggak terlalu suka sama tulisan cerita kayak gitu. Saya tuh ngelihat Khadijah ini inspirasi saya. Soalnya dia suka ngajakin saya ikut lomba ini. Sekelas kamu nih? Iya, saya sekelas sama Khadijah. Busana juga kok dia? Iya, Khadijah busana juga. Lah Pacak buat jas belum? Waduh. Waduh. Iya, jadi lihat kawan bisa buat apa tulisan kayak cerpen yang menarik gitu ya. Itu Iya. akhirnya tertarik juga. Nah, Saya itu kan kalau ngelihat orang nyoba itu pengen nyoba juga, suka nyoba hal yang baru yang mungkin belum tahu apa resiko atau bakal dapetin apa nanti. Jadi mau nyoba-nyoba dulu, ternyata suka gitu. ya. Kalau zaman dulu Pak Arwani, kalau zaman kita sekolah dulu, tulis buku, Tulis buku. diari. Oh ya diari. Iya, ya. Anak-anak ini kan sekarang udah kreatif kan, jadi buat memang suruh buat cerpen ya. Jadi Sekarang ya. iya, atau di sekarang kan ada apa ya kaca online membaca itu kan, Oh ya. kayak aplikasi gitu ya. Nggak usah Aplikasi sebut ke namanya. aplikasi, tapi ada kalau misalnya kita nak baca namanya cerpen-cerpen kayak anak muda, apa mungkin cerpen-cerpen Ya. ya zaman-zaman kayak sastra lamo itu ada Pak. Ada sekarang. Nah ini mana kalau solusi di sekolah sendiri di SMK Muda 1 ada pertemuan-pertemuan khusus untuk belajar? Di sini kita Iya SMK Muda 3 SMK Muhammadiyah 3. Iya protes ya. Iya. Ya kita sama-sama Iya, Muhammadiyah juga ya. Iya. SMK Muda 3 ya. Sorry, mohon maaf ya. Nah kita ada semacam ini. Yang jelas dari awal-awalnya kegiatan literasi ini di perpustakaan. Tapi kalau perpustakaan kan terlalu tidak merakyat kayak gitu. Nah akhirnya atas inisiatif dari kepala sekolah kami Ibu Intan Mirasari SPDGR MPD. Oke kita buat kita buat ada space khusus. Maksudnya lebih luasan anak untuk berkreasi. Berkreasi. Iya. Di mana itu? Di antara ruang pertemuan tangga di antara lantai 2 dengan lantai 3. Jadi di lantai 2 sekolah itu. Ngapa di situ? Karena di situ kan tempat perlintasan anak-anak. Ketika lewat maka dibuatlah satu kegiatan ruang bebas baca. Jadi kalau sudah lewat pasti dia baca. Baca gitu. Ya, Nih ada apa ini? Nak nyumbang buku silakan. Nak baca gratis silakan. Isi absen kan biasa kan di perpustakaan. Yang juga di satu lagi itu dibuat juga ada semacam live Instagram gitu itu kan untuk anak-anak. Juga kalau misalnya ada itu di setiap Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Setelah keluar jam istirahat pertama. Jadi agendanya dimulai Per minggu itu 2 kali, Selasa Berapa jam? dengan Kamis.
bebas gitu lah, bebas. Tapi jangan yang jelas kalau belajar dulu dong. Iya. Belajar dulu yang ada Jam istirahat lah ya. jam istirahat belajar. Terus pulang sekolah mereka juga ada ketemuan juga. Beberapa kali ada, tapi tidak kadang di perpustakaan. Jadi bentuknya kayak eskul Pak ya. Sebenarnya ya kalau konsep eskul, tapi konsep sekarang sudah meluas. Konsepnya komunitas, pertemuan-pertemuan kayak gitulah. Pertemuan-pertemuan komunitas-komunitas gitulah. Semacam apa ya? Yuk kita kumpul, ayo gitu di mana tempat pertemuan. Jadi lebih merakyat kayak gitu. Nah, bagaimana mencetak anaknya berprestasi dengan cepat Pak? Karena kan seperti Khadijah, Anissa dan beberapa teman-teman ini kan Asir, tidak kenal sama sekali namanya menulis dan juga literasi. Bagaimana Bapak mengkonsep itu Pak? Rata-rata mereka sudah kenal menulis dari SD, tapi mengkreasi mereka itu agak butuh pengenalan. Satu Pak, konsep saya setuju dengan konsep belajar situ, konsep belajar mendalam ini membuat nyaman dulu. Menulis kan seakan-akan ini ya sangat serius sekali. Sebenarnya menulis itu asik. Apa yang dilihat tulis, apa yang didengar tulis, apa yang dirasakan tulis. Gabungan itu menjadi bagian dari pengalaman pribadi dan itu menjadi jantungnya sastra. Contoh, ini mohon maaf, kalau misalnya ada di Pucuk Ampera ada lewat GTR gitu kan mobil. Oh jadi puisi, jadi nulis gitu nah. Aduh kecelakaan jangan itu ya, amin ya jadi bahan tulisan. Jadi ada kejadian. Apa yang dilihat mereka menjadi bahan materi. Apa yang materi. dilihat jadi bahan dengar. Buat sekarang, nyaman dulu. Ya sekarang Anisanya. Anissa memang konsepnya gitu ya kalau ketika apa dilihat langsung menjadi data gitu. Tidak mesti galau dulu kan. Iya. Ya. Kayak kalau kita kan sekarang ini harusnya memang by riset Pak ya. Iya riset. Diajari mereka riset Pak. Iya, diajari riset. Tapi kan ini pengenalan awal dulu, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar. Oke. Itu yang penting. Oke. Kembali ke Nisa mungkin. Bagaimana konsep risetnya tadi atau mungkin menulis data tadi? Kalau misalnya menulisnya berhubungan dengan jurnalis atau apa ya? Cara nulis gitu. Diajari gak itu? Inspirasinya dari mana? Saya apa yang terlintas di otak tuh kayak langsung harus dicatat biar gak lupa gitu. Iya, sekarang kan HP ya, canggih ya. Langsung catat di HP atau melalui voice note atau apa ya, rekaman ya. Tapi Nisa ini aku perhatiin, Nisa ini saya perhatikan klasik vintage. Oh. Vintage-nya kayak gini. Apa itu dia bawa kertas-kertas kecil. Oh, kopelan. Mulai ditulis kayak gitu. Padahal kan sudah ada HP, tapi tidak apa-apa lah. Ingat kita dulu ya. Iya, zaman sebelum ada HP ya. Iya, sebelum ada HP. Sudah, ini asik nih. Asik. Iya, karena keren. Ya tahu deh melatih mereka nulis kan rata-rata kan mohon maaf nih tulis anak zaman sekarang nggak jelek. Iya. Karena sering main 2 jempol. Iya, handphone tadi. Iya, gitu. Oke. Kembali ke handphone atau teknologi dan yang dipakai di setiap hari. Nah, sekarang Akbar ya ngobrol yuk, mic-nya gantian. Asik. Pelan-pelan. Caknya pengen buru-buru sih Akbar. Akbar kelas berapa, Bar? Gimana? 11 perhotelan 2. Berapa? 11 perhotelan 2. Oke, balik sekitar Pelaju. Iya Pak. Aku pecah nebak sih. N-nya Bedrogot. Di mana? Kuto. Di Kuto. 10 Hulu. Hulu Pak. 13. 13 Hulu. Dekat taman bacaan. Sebelum. Bahkan Kelenteng. Oh, yang banyak kawasan Ngundur Muluk tuh. Iya, Kalau di sana. Nah, Akbar teater. Iya Pak. Kenapa senang teater? Karena Keno ya, Keno. Iya. Iya, bahasa Palembang apa? Ayo. karena asik Pak teater itu Pak. Lemak nih. Iya. Sekarang kelas 11 ya? Iya Pak. Mulai masuk teater atau mungkin belajar teater kelas 10. Iya. Pak Arpani juga ngajari? Iya. Oh keren loh, jadi lah barangnya. Mudah-mudahan pasti ya jadi ya. Oke. Apa yang dapat dengan belajar teater? Bisa kita mengembangkan diri kita untuk mendapatkan ilmu lebih. Benar, karena perhotelan ini kerjanya. Perhotelan. Iya, harus ada hubungan dengan dengan pelayanan. Action, pelayanan. Kalau kita dapat customer yang mengut, mana cara kita menghadapinya? Di teater kan itu kan? Iya betul. Ini benar kan? Itu berguna ilmu ini. Iya. Jadi kerja kolektif biasanya kan? Iya. Ada nggak permasalahan? Adalah sedikit Ya, dari coba cerita kepanjang dikit apa?
Apa dia paling berkesan? Paling berkesannya permintaan dari tamunya misalnya. Bukan yang teater. Oh, Teater. Yang teater. oh, Bukan kamu praktik magang bukan? Ya. yang di teater yang paling Berkesan. berkesan dari saya menyukai permainannya itu, Pak. Cak permainannya. Bukan kan kerja kolektif kan kerja rame-rame maksudnya. Rame-rame. Tahu dah Pernah kolektif. iya. Ribut dak? Dia tegang. Ribut dak gitu. Kadang, Pak. Mana cara memecahkannya? Apa masih Pak Arpani juga nak melok-melok kamu solusinya? Iya, kadang Pak Pani. Oh, tidak pernah kamu sendiri yang ya kamu sendiri. Kamu dewek yang apa yang memecahkan masalahnya itu. Iya. Kan ini kelompok berapa wong personil? Ada 20 lebih? Ada 24. 24 ya dari kelas 10 sampai 12. Iya, Pak. Nah, kelas 12 ini Pak kan banyak kan karena magang. Mana permasalahan mereka nih? Kalau mereka magang mungkin seminggu sekali kok ketemu enggak? Kalau magang, apalagi perhotelan ya. Iya. Perhotelan, busana sama kuliner. Sekarang yang magang kelas 12 ya? 12. Yang ke 11 belum? Oh. Jadi kita ketemunya kadang sebulan sekali kadang-kadang. Karena memang benar-benar sibuk. Benar-benar sibuk mereka. Memang benar-benar yang busana ke ini ke mana namanya, ke butik. Iya. Yang perhotelan ke hotel, yang itu ke rumah makan bahkan ke hotel juga gitu Iya. kuliner kan. Jadi bukan putus hubungan, tapi kita buat grup-grup WA. Ada penugasan nih, yuk kita membuat tulisan. Kita juga lagi membuat ini antologi puisi Nah, itu. SMK Metik 03. Judulnya apa, Anissa? Hah? Mumpung ada Pak Arpani yang ngajar kamu, banyak-banyaklah karya ya. Senja di ujung mentari di ujung senja. Bukan. Nah, kaki Nah, ini lupa. berunding kayak. Lupa. Tapi ada rencana memang nak dibuat di buku ke? Sudah ISBN. Ada berapa sudah. karya? Ada sekitar 104 karya. Siswa semua. Siswa semua. Yang meng-layoutnya itu Anissa, layout itu gambar. Itu Anissa sendiri. Jadi 2 buku gitu, Pak. Jadi buku. Ya, berapa buku jadi? 2 buku. Tidak, jadi satu buku. Tebel. Tebal. Yang sebelumnya juga ada. Mentari di ujung ada, di ujung. Mentari Cerpen apa puisi? Iya. puisi, kumpulan puisi. Puisi. Mentari, Oh, judul yang baru ini Mentari di Balik Kata. Mentari di Oh, balik iya, kata. oke. Itu Kalau sengaja puisi ini. kalau misal 100-an tuh bukunya lumayan lah. Lumayan. Ya. Karena sekitar 1,5 senti Ya. ininya. Yang asiknya kayak gini, saya cuma mengarahkan sengaja. Ternyata mungkin juga urusan ke penerbit saya, tapi untuk masalah pengolahan itu seluruhnya anak-anak yang menggorengnya kayak gitu. Nah, Ya. yang ini desain sampul, desain ini Anissa. Ah, Yang tukang suruh-suruh Asir, jelas itu bodyguard ya. iya. Yang berkarya jelas anak-anak. Yang buat cover-cover awal. Cover-cover dan Iya, sebagainya. Yang buat untuk masalah yang masalah promosi itu Khadijah. Oh, oke. Di sini ini layout Siapa namanya? Siapa? Linda. Linda. Oke. Ah. Ini spesialisasi Ya. ini kami. Oke, nanya juga Linda ya. Mumpung di sini lah ya. Linda jurusan apa dia? Jurusan tata busana. Oh, sama. Oh, sekelas ya. Linda. Linda nulis juga. Iya, penulis Menulis juga. Berapa saya tulisan cerpen atau puisi? puisi. Banyak. Lumayan, enggak banyak banget, enggak. Tidak banyak ya. Kemampuan buat puisi itu, nah ini balik-balik ke ide tadi, kreatif tadi ya, atau mungkin perasaan tadi ya. Satu minggu ada kok karya? Belum tentu kadang. Gitu. Karena belum Terkadang, sampai level tapi sana pas anak-anak ya. dalam pikiran baik. Oh, jadi dalam pikiran B tidak tertulis. Ya, tapi kadang kayak ada imajinasi kalau itu nulis kayak gitu. Oh gitu. Imajinasi nulis, tapi nulisnya ya kadang nggak selesai gitu. Tapi selesai puisi ya. Kalau cerpen yang agak susah nih ya. Nunggu galau dulu ya. Puisi banyak bercerita tentang apa, Linda? Tentang kayak percintaan kayak itu. Oh, udah muda ya. Selesai ke sekolah. Tapi kalau sekarang Cinta lagi tanah air. Iya. Nyapu dikit ya. Iya. nulis puisi, lagi suka kayak drama, kayak monolog kayak itu. Oh, oke. Monolog.
Ada karyanya? Belum, kemarin tuh Tidak, maksudnya dibawa di handphone apa catatan kati? tidak. Oh, oke. Kalau ada nak nyingok je. Sebab tu pacak dipentas ke kan. Ya. Laju. Laju. Dan mungkin tantangan nih kakek siapa tahu buat cerita ini Pak. Cerita kan perempat juga lagi mendata sekolah-sekolah untuk membuat drama legenda. Nah, Jadi kalau seumpamanya naskah drama legenda kamu ada, misalnya 2, misalnya kita rekam. aduh. Kita rekam, kita edit, kakek masalah editnya cek dolar. Kan disiar ke di setiap ini malam jam 8 salah. Jam 8 ya. Cak ke drama radio kayak Iya, gitu. Mak, Nah, itu. siap. Siap ke bayar kan. Ini kan kebetulan anak-anak literasi kan. Oke, itu kita ngobrol di belakang. Ya pastinya udah beberapa sekolah sudah dikabari ya. Dan juga dulu 2024 sudah mulai berjalan juga. Siap. Oke, Linda lagi balik Linda. Kenapa milih puisi? Karena bisa mengungkapkan perasaan kepada puisi kayak gitu, kayak Oh nulis ya kayak Allah. gitu. Kelas 11 ya? Iya. Perasaan itu masa perasaan dari keluarga. Ke keluarga Yo, gitu kan. perasaan di sekolah. Iya, sekolah kan. Ya, Belajar ya. Sekarang ini budak kalau tidak diungkap ke jadi masalah. Pak. Jadi masalah benar. benar. Umur-umur Banyak- saya ini ya. Iya. Pelariannya lain lagi susah kakek. Iya. Proses kreatifnya tuh kan. Benar. Yang penting kreatif. Ya, pelarian untuk pengungkapan masalah itu menjadi karya gitu. Oke. Kalau belajar literasi dari sama-sama sekawan ya, dari Iya, awal masuk sekolah. Iya. Oh, bukan melok-melok bukan. Dari awal sekolah kayak ada ini nih, kayak ada literasi jadi ikut kayak gitu. Oh, Pengen buat kayak gini, kayak inspirasi dari kayak teman kayak gini juga gitu. bukan ikut kan sama-sama satu jurusan. Nggak. Tidak ya. Oke. Oke, terima kasih kita sesi kedua kita break doken ya. Sehingga nyong lemak ngobrol-ngobrol. Iya, banyak ngobrol sama budak-budak nih. Jarang-jarang kita ngobrol dengan anak-anak remaja yang menggeluti namanya literasi. Literasi. Jadi kita balik lagi ya sesi kedua ya. Sesi kedua. Dan dulu pendengar kita lanjut kembali sesi kedua setelah yang berikut ini ada beberapa hal yang akan kita tampilkan. Kita nyanyikan dulu ya. Ada Wanda Lesmana dengan Palembang kembali. Palembangku ini mewangi bunga, terhirup melintas di udara. Senja menyingsing memeluk kota, aromamu melekat hingga kini. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menabung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan Bestari kembali menjara segala kenanganmu. Merinai riak sungai Musi mendekam melulu dermaga hatiku. Ku kan kembali, ku
Cemara di jalan Bestari kembali menjarah kenangan bersamamu. Diorama pernah bersaksi tajam melipat jarak memorimu. Ku kan kembali, ku kan kembali. Ini ku kan kembali, ku kan kembali. Ini Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu lah, dengan obrolan komunitas yang masih literasi berkualitas kunci memecahkan masalah menuju generasi emas. Dan bersama Muhammad Arfani selaku guru penggiat literasi di SMK Muhammadiyah Tigo, dan juga ada murid-muridnya, diantaranya Yu Anissa ya, duta literasi, beberapa duta literasi juga ya. Ada Khadijah, ada juga Linda dan Akbar yang lanang dewek belaga dewek. Langsung kita ngobrol-ngobrol lagi, Pak. Standarnya budak belajar literasi itu umur berapa, Pak? Kalau menurut Bapak ya? Dari lahir. Dari lahir. Tapi kalau misalnya ini ketika anak sudah mulai berkembang. Berkembang itu sudah itu umur 5 tahun. Nah, itu diajari untuk tahu. Diajari untuk main, diajari untuk tahu. Konsep sederhananya kalau yang Sederhananya kayak gini. Kalau misalnya paling sederhana, kalau misalnya anak-anak TK atau PAUD di bawahnya itu, kan yang belajar yang huruf alif, ba, ta, sa, di mana itu ditaruh di bentang-bentang satu, menyusunan. Kemudian nyusun gambar-gambar hewan, gambar-gambar tumbuhan. Pembelajaran. Kayak apa namanya bongkar pasang tuh apa namanya tuh. Permainan. Itu literasi. Itu mulai masuk literasi. Yang kemudian mau baca tulis, jelas baca tulis. Literasi pertama itu adalah baca tulis. Kemudian kalau sudah mulai masuk ke era-era kalau sudah masuk ke era-era kelas SD, SMP, SMA yang sudah berdekatan dengan gadget, bahasa Inggrisnya gadget, kalau dalam bahasa Indonesianya itu itulah kita lupa. Itu dia harus bisa menelaah apa yang informasi permainan yang cocok untuk mereka dengan yang tidak cocok untuk mereka. Yang seumuran mereka. Juga informasi-informasi memberikan pengertian-pengertian. Ini sudah agak tinggi walaupun dia sudah SD. Memberikan pengertian-pengertian informasi yang didapat melalui sosial media. Dan mereka harus diberi kebijakan bahwa ini yang benar, ini yang tidak benar. Kalau mereka tanya, ini yang tidak benar, ini tidak benar, ini tidak sesuai umur, ini sesuai umur. Ya itu sudah dilakukan oleh kita dulu. Tapi penyampaian mereka tuh harus benar-benar memberikan pengertian dulu. Kalau sekarang generasi Z dan milenial Gen Z dan menjelang Alpha ini, pendekatan mereka kan dengan tidak cuma menegur, tapi familiarisin. Atau pendekatan family atau pendekatan apa tuh biar lebih enak, negosiasinya lebih enak, ajak bercerita, ajak berkawan, karena mereka itu merasa karena menjelang COVID ini kan mereka kan individu,
Ya, kemarin ya. Iya, jadi menjelang ke psikologi mereka ya eh, mendekatkan diri dengan mereka itu sama seperti mereka. Oke. Kemudian masuk ke alam pikiran mereka dan ajak berkreasi. Benar. Iya. Tapi ini ke generasi Covid juga SD ya? Enggak, ini terakhir lewat kayak Udah generasi SD ya. Masih SD kelas semester 5 semester 2 kan? Ah, SD. SD kelas 5 semester 2. Oh, kelas 5. Iya. Oh, dulu kan masih semester ya. Jadi pernah setahun 2 tahun jarang ketemu kawan ya. Jadi kata Pak Parapan ini yang mendekatkan teman-teman tadi menjadi masyarakat sosial lagi Iya, bersosialisasi. Bersosialisasi lagi Iya. karena ya teman kita butuh berkomunikasi, kita butuh berteman. Pendekatan Gen Z dan Gen Alpha sekarang ini adalah pendekatan berteman. Ya. Nah, di situ harus ada kebijakan. Kita harus bijak. Walaupun sekarang ini sudah mulai terbiasa nih kata-kata adiksi bahasa di sini karena ini RRI tidak boleh kita ngomong kotor ya. Iya, iya. Karena kata-kata adiksi. Iya. Nah, bagaimana kita ini nggak boleh. Ya. Ini nggak boleh. Menyederhanakan lagi kata-kata itu. Dan makanya balik lagi ke bahasa ibu. Dari mana caranya? Hal yang paling sederhana, yang paling bijak adalah ke bahasa ibu. Balik lagi ke bahasa Palembang, Ya, bahasa daerah. bahasa daerah. Nah itu lemak gitu. Lebih masuk cepat ya. Lebih masuk cepet. Ya, oke. Setelah aku ngajar banyak ke bahasa Palembang. Nah, benar ya bahasa Palembang. Iya. Ngajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, iya. Tapi pendekatan penjelasannya biar lebih ngerti, biar lebih nyaman bahasa Palembang dulu. Oke. Kayak Ya. gitu. Oke, balik lagi ke Anissa yang ya. Ini kan di SMK Muhammadiyah 1 ya. Jadi SMK Muhammadiyah 3 ya. Di literasinya sih sejak kapan ada waktu untuk sebenarnya bentuk konsep-konsepnya kayak lomba-lomba itu sering enggak diikuti? Kalau itu pas kelas 10 tuh kan masih banyak waktu free-nya, belum ada produktif dari jurusan. Di SMK Muhammadiyah 3. Ya, jurusan tata busana ini kan sering buat pakaian gitu, produksi buat seragam di sekolah. Nah, kan jadi yang tahun kelas 11 ini agak kurang buat nulis cerita atau kegiatan melok-melok lomba. Ya. Literasi ada hubungan dengan busana. Jadi ada mungkin busana yang ada hubungan dengan daerah seperti legenda ya, atau nuansa kedaerahan, etnik ya. Itu bisa dijelaskan dengan busana. Itu masuk literasi kan? Iya, termasuk kita membuat artikel tentang jenis baju ini, kan bisa artikel sejarah dari pakaian ini, seumpamanya menjelaskan pengertian, definisi, penjelasan, manfaat sama fungsi dari pakaian ini bisa kita buat jadi artikel. Ada mading atau jurnalis sekolah? Itu kami anak organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah membuat project mading kelas per kelas. Jadi setiap kelas itu diwajibkan per minggu ada jadwal mading. Jadi kami membuat mading yang berisikan informasi sedikit demi sedikit gitu kan, mulai terbiasa membuat semacam mading 3 dimensi juga ada gitu. Oke, yang lagi sekarang ini mading 3 dimensi ya. Lagi in. Tapi untuk jurnalisnya belum ada ya sekolahnya? Belum ya. Jurnalistik. Bukan jurnalistik ya. Masih masuk ke bagian literasi. Ya. Tapi ada kemungkinan apa buat kayak cetakan apa kalau zaman zing gitu ya. Nah, aku barusan mau ngomong ya, itu. okay. Zaman zing. Iya. Zaman zing kita Iya, dulu. zing tau kan zing? Majalah fotokopian tuh. Majalah kopian, Iya. tulisan-tulisan tangan. Iya, tulisan tapi dicetak dengan fotokopi, dengan cetak yang manual gitu. Yang dibagi-bagikan nih Ya, dibagikan. Sederhana dan penuh ekspresif gitu kan. ada kemungkinan lagi sana, Pak. Ada, insyaallah. Jadi hanya mungkin selembar atau 2 lembar tapi bentuknya tulisan mengenai sekolahnya. Sedikit tantangannya, challenge-nya itu satu. Karena itu anak-anak lebih senam 2 jempol daripada ini menulis. Itu yang jadi challenge untuk saya pribadi. Jadi bisa ini Pak ya, Pak, untuk baca-bacaan juga. Iya. Jadi bagian setiap kelas
kembali menyesuaikan tangan ini untuk menulis dengan pena. Nah, itu Dan konsepnya. itu Jadi sesuai dengan judul kita hari ini, jadi literasi berkualitas kunci memecahkan masalah menuju generasi emas. Mas. Dijelaskan lagi dalam tulisan. Karena Pak Arpan ini juara 1 lomba literasi Sumatera Selatan ya. Amin, Pekan makasih. festival. Festival Literasi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan. Oke, kategorinya? Enggak ada kategorinya juara 1 gitu. Enggak, Kategori maksudnya umum men- dan guru. Oh, oke. Dan apa Pak yang dibuat di tulisan itu Pak? Sederhana. Tadi kan dikirim juga Bapak kan, tapi Iya. mungkin bisa dijelaskan. Sederhana. Saya melihat konsep awal. Ya. Saya melihat anak-anak tawuran di area Skip. Saya tahu dok, saya sebutkan sekolahnya ya. Nah tawuran. Masalahnya apa? Sosial media. Dari apa? Ngatoy. Nah itu kan. Padahal bahasa adiksi itu digunakan untuk memuji. Tiba-tiba diterjemahkan bahasa adiksi ya kan untuk Sering mengejek. gatal, ya. Iya ngejek. Padahal sekarang adiksi untuk memuji sekarang ini. Nah akhirnya apa saya pikir kita butuh literasi, mengembalikan hal yang baik. Kita butuh literasi yang diawali dengan literasi digital, di mana jangan sampai salah menerjemahkan informasi-informasi sosial media mulai di media-media digital tersebut itu menjadi hal-hal yang buruk secara pribadi sehingga mempengaruhi masyarakat banyak, gitu. Makanya ada pendekatan kolaborasi dengan pendekatan persuasif. 2 itu aja dulu. Yang lainnya banyak nantinya. Kayak jadi penelitian ilmiah. Yang penting kan 2 itu dulu. Kolaborasi bekerja sama dengan alat itu sendiri. Saya sebenarnya anti HP karena apa? Jadi buat anak itu jadi mager. Tapi akhirnya berimajinasi, berkolaborasi dengan masyarakat, dengan alat juga berupa handphone ini. Berkolaborasi biar kita pintar menerjemahkan informasi-informasi yang kita dapatkan. Juga persuasif. Ayo kita ngomong yang baik-baik, baguskan diri sendiri dan baguskan orang lain. Ketika ada masalah dihadapi dengan hal yang bagus, maka hasilnya akan baik. Itu aja konsepnya. Alhamdulillah menang. Diisi itu ya, di dalam isi tulisannya. Ya. Alhamdulillah kayak gitu. Tapi bagaimana ke anaknya kalau polanya anaknya sudah agak susah diatur? Kalau anak-anak saya masih karakter atau sikap, attitude lah ya. Oke. Sekarang permasalahan Gen Z, milenial dan alpha ini sekarang nggak salah attitude. Tapi saya yakin, ya masih yakin bahwa teori kertas putih itu masih berlaku untuk mereka. Sejak sampai umur berapa lagi? Ya sampai lah tuh kalau sudah menikah tidak perlu lagi kelas kuliah juga macam banyak pikiran kan. Teori kertas putih itu apa? Memberikan hal baik, memberikan contoh yang baik, pasti tipelok juga. Karena apa? Ini kan mencari identitas mereka ini. Oh ini aku nak jadi mencari identitas ya. Tunjukkan identitas yang bagus dan baik, maka hasilnya akan bagus. Gitu. Itu konsep yang paling sederhana ya Pak. Oke. Ya. Dan di pembelajaran kalian di SMK Muhammadiyah 3 itu apa aja yang kalian dapat konsep selain Pak Arpani? Mungkin ada pendidikan agamanya yang ada ke Muhammadiyah nih kalau ya. Boleh jelasin ya. Khadijah mungkin yang mulai. Malu-malu. Mulai deng. Tapi biasa dengan pembelajaran agama kan di sana. Ya. Apa aja, hari apa aja biasanya kalau misalnya ada tausiah sebulan sekali enggak gitu. Tiap pagi. Kultum. Gitu, ya. Terus apa bae itu yang dipelajari? Atau gantian kultumnya? Ya, kultum kadang gantian. Iya. Mungkin agak bingung menjelaskan bahwa apa yang dijawab ya. Nah, maksud Pak Dolan nih seberapa banyak dapat di sekolah? Kalau di rumah kan pasti agak kurang ya untuk pembelajaran agama atau juga perbaikan karakter gitu. Aduh, waktu SMP tuh kurang dekat banget sama agama, tapi semenjak SMK ini banyak perubahan. Iya, ada perubahan, banyak yang tadinya enggak tahu akhirnya tahu. Ya. Boleh agak sapu dikit ya? Ya, boleh. Macam ini di Muhammadiyah itu di sekolah, mungkin di setiap Ya, sekolah Muhammadiyah gitu ya.
dia ada ismubah setiap pagi. Ismubah ya. Ada benar. ismubah. Tuh. Nah, ismubah ini itu sudah berlaku lama. Gantian itu kalau Gantian ya. Setiap itu ada kegiatan mengaji. Jadi kegiatan keagamaan ngaji, berdoa, ada ditambah lagi dengan apa? Dengan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Jadi ismubah itu sudah masuk dalam literasi yang sudah lama dilakukan oleh sekolah Muhammadiyah. Literasi yang sebelum sudah, adanya program yang jam iya, 0 itu. Iya, jam 0 tuh. Itu sudah ada. Apa? Bertindak, merasakan, bertindak dan melakukan. Oke. Ngaji, action dengan kultum, dia tuh dengan apa menumbuhkan rasa nasionalisme di sana gitu. Oke. Linda sendiri mungkin tambahan mungkin apa yang perlu yang kita tingkatkan sebagai generasi muda? Nah, itu. Wah, ini agak berat nih kita. Generasi muda, apalagi ya tahulah dewek ya. Balik ke materi. Untuk meningkatkan generasi. Balik ke pelaju ya. Lanjut. Untuk meningkatkan generasi muda kita banyak pengetahuan. Semenjak kayak masuk SMK ini lebih tahu banyak pengenalan secara kayak agamanya kayak gitu. Kemarin SMP-nya negeri. SMP negeri. Oke. Jadi banyak kegiatan-kegiatan lain juga ya, yang positif ya. Iya. Ada Jadi tahu. ada musik etnik juga sih. Musik ini. Etnik tradisi bukan? Bukan. Paling di hadrah gitu. Hadroh ya. Oke. Hadrah Terus paling. drum band ketik? Belum. Belum. Kemungkinan ke sana juga ya. Kaget minta gitu. Kan minta Iya. Dan juga banyak ke ini, banyak ke komunitas yang ada hubungan dengan kolektif tadi, Pak. Ya. Kegiatan bersama-sama ya. Jadi kan asik kalau ya ikut eskul atau komunitasnya yang rame-rame ya. Termasuk band juga rame semua ya. kolektif. Musik ya. Oke, harapan ke depan untuk kalian dan juga sekolah atau juga kegiatan literasinya. Mungkin dari Linda dulu karena Miki sudah di Linda. Bisa tambah berkembang dan juga lebih terkenal dan banyak dikenal oleh orang-orang. Wow, khususnya untuk pribadi ya. Ya. Oke, Khadijah ya. Ya. Gimana? Ya, harapannya untuk ke depan lagi lebih untuk kawan-kawan juga untuk lebih semangat untuk literasi. Oke, Akbar nambahin mungkin. Ya. Ya, semangat Bar ya. Harapanku Ya. ingin bisa sekolah kita ini terkenal dan menjenjang Bukan terkenal dengan negatif ya. ya, Positif. Positif. menjenjangkan lebih banyaknya ilmu. Oh, Amin. tambah ilmu. Amin, Oke. ya. Anissa mungkin menutupnya untuk yang harapan anak siswa pelajarnya. Yuk. Harapan Ya. Harapan saya untuk generasi muda ini, kita itu harus melestarikan budaya kita. Contoh salah satunya literasi. Kita harus, walau sudah ada gadget, kita nggak boleh lupain buku. Kita juga boleh membaca buku pelajaran yang mungkin yang nggak diajarin di sekolah. Boleh membaca buku sejarah Indonesia, sejarah Nusantara kita. Pesannya untuk zaman sekarang ini kan remaja banyak suka baca novel kan. Nah, kita bisa menyalurkan adat istiadat kita, budaya kita melalui novel itu. Contoh aplikasinya ada Novels itu, Ya, oke. Vizo Novel, terus Macam-macam ya Wattpad kan. Ya, macam Nah, jadi saya ya. juga nulis di Wattpad itu ada cerita-cerita saya Jadi juga. sekarang ini kita menggunakan teknologi, aplikasi itu bisa kita manfaatkan. Iya, manfaatkan Ya. buat melestarikan Ya. budaya Indonesia dan melestarikan literasi di Indonesia. Oke, Pak Rawani nambahin. Iya. Pak Rawani untuk nambahin. Nah, ini tetap berkarya sampai bongkok. Sampai Pokoknya tua. tetap karya sampai tua, tetap Asa- harus berkarya. Iya, Jangan tidak. Iyalah. Terima kasih Pak Rawani dan juga teman-teman lainnya dari Terima kasih, ya, iya. SMK Allah. Muhammadiyah Tigo. Nah, metik ada lupa lagi kan? 03. Metik. Agak lupa ya, banyak sebanyak kan macamnya. Banyak. 1 sampai 8 nih. Apanya? Iya, benar. SMK bukan, Muhammadiyah, SMK. bukan. Yang SMK-nya.
sampai 4. Oh Sampai ya. Jadi tersebutlah kadang sikok 2 3 4 tadi. Sikok 2, 3, Ya, 4. ya. Makasih untuk teman-teman ya Waduh, dan makasih. semoga terus berkarya. Amin. Wah, belajar ya Mas ya. Belajar, iya. Belajar berkarya dan berprestasi ya. Dan sampai ketemu, mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi, banyak segmen yang bakal kita upas lagi. Mungkin puisinya, mungkin cerpennya atau sastranya ya. Yang pastinya ya kaki kita siapa tahu bisa berjumpa bersua kembali. Amin, amin, Ya, amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur galau-galau kita sudah ngobrol-ngobrol bersama kelima narasumber kita, 5 wong sudah hadir sini dan sampai ketemu di lain kesempatan dan setelah ini ada Sriwijaya yang akan melanjutkan program acara bersama Cek Lisa dan Cek Rasid tentunya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.